Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Iis Anjarsari akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD atau bisa disebut dengan Student Team Assessment Division. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dengan harapan semoga dalam pembelajaran ini diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Dalam presentasi saya ini, standar kompetensinya adalah memahami sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola serta menentukan ukurannya. Dan kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menuliskan unsur-unsur tabung, unsur-unsur kerucut, dan menuliskan unsur-unsur bola. Tujuan pembelajaran dan kemampuan prasyaratnya, setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menuliskan unsur-unsur tabung berupa jari-jari, diameter, tinggi, tutup, dan alas. Menuliskan unsur-unsur kerucut, jari-jari, diameter, tinggi, garis pelukis, dan alas. Menuliskan unsur-unsur bola berupa jari-jari, diameter, dan tinggi. Kemampuan prasyarat yang harusnya sudah dikuasai siswa adalah membedakan bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung, menjelaskan sifat-sifat lingkaran, dan karakter yang diharapkan yaitu bersahabat atau komunikatif, cinta damai, peduli sosial, tanggung jawab, dan disiplin. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluannya yaitu kita mengucapkan salam, berdoa, yang selanjutnya yaitu presensi, mengabsen peserta didik. Yang kedua, memotivasi siswa dengan cara bertanya kepada siswa mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita yang mereka ketahui berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Disuruh menyebutkan contoh-contoh yang berbentuk kerucut itu benda apa saja, seperti itu. Yang ketiga, mengingat kembali tentang materi prasyarat. Materi prasyaratnya tadi, bagaimana anak-anak masih ingat tidak tentang lingkaran, jari-jarinya, diameternya, seperti itu. Lalu anak-anak juga dapat membedakan mana bangun yang sisi datar dan sisi lengkung. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajarannya tadi, kompetensi dasarnya. Kegiatan inti. Eksplorasi. Nomor 1, memberikan informasi awal tentang unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Memberikan informasi ini berada di materi bahan ajar ini. Sisi alasnya apa? Nah, kita menjelaskan dulu. Setelah itu, guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan tingkat prestasi, jenis kelamin, sehingga diharapkan kelompok yang terbentuk merupakan kelompok yang heterogen. Jadi, ini bisa dikelompokkan menurut kemampuan siswa. Pengelompokan ini dilakukan setelah kita menjelaskan materinya. Yang ketiga, guru membagi lembar kerja siswa. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca lembar kerja dan bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami mengenai permasalahan dalam lembar kerja. Jadi setiap kelompok itu diberikan lembar kerja yang berbeda. Misal, kelompok 1 itu lembar kerja tentang tabung, kelompok 2 tentang kerucut, yang ketiga tentang bola, seperti itu. Guru meminta siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sebagai guru, kita mengawasi kerja kelompok dengan mendatangi kelompok dan memberi bantuan bila ada kesulitan, dengan memberi pertanyaan yang sifatnya pancingan, bukan memberikan jawaban. Yang ketujuh, peserta didik dalam setiap kelompok melakukan aktivitas sesuai dengan langkah kerja dalam lembar kerja yang telah disediakan dan penjelasan dari guru. Elaborasi.
membuat siswa terbiasa menulis dan berani tampil di depan kelas. Guru meminta beberapa siswa mewakili kelompoknya untuk tampil mempresentasikan jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Jadi setelah anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa, setelah selesai semua kelompoknya, jadi ada beberapa anak yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan jawaban yang telah mereka kerjakan. Memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah. Kelompok lain diharapkan untuk memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok lain. Jadi misal kelompok 1 dia mempresentasikan tentang tabung. Nah, kelompok 2 dan 3 memberikan tanggapan. Bertanya atau menurut mereka bagaimana tentang tabung itu. Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat dan jujur untuk meningkatkan prestasi belajar. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk semula. Jadi, setelah mereka semua kelompok itu mempresentasikan hasil kerja mereka dan mendapatkan kesimpulan, lalu mereka kembali ke tempat awal, individu, tidak berkelompok lagi. Guru membagikan kuis individu untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa dengan memastikan setiap individu bekerja sendiri, tidak saling bekerja sama. Jadi mereka setelah berkelompok itu mereka sudah mempunyai bekal. Apabila dikasih kuis individu, mereka sudah bisa mengerjakan karena mereka sudah berdiskusi dalam kelompoknya tadi. Setelah batas waktu yang sudah ditentukan, guru meminta siswa untuk menukarkan pekerjaannya dengan pekerjaan teman sebangkunya. Kemudian memeriksa dengan mengacu pada kunci jawaban yang telah disediakan. Guru meminta siswa masing-masing ketua kelompok mengumpulkan skor kuis teman sekelompoknya masing-masing. Guru merekap hasil kuis dan menghitung skor kemajuan setiap siswa dan menetapkan predikat penghargaan kelompok. Memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok berdasarkan hasil kuis dan poin kemajuan. Jadi, guru dapat menilai bagaimana kemajuannya dari sebelum berkelompok, setelah berkelompok. Nah, dari situ guru sudah mengetahui skor kelompok mana yang mendapat kemajuan paling pesat. Jadi, di dalam itu guru memberikan hadiah atau reward kepada kelompok yang berkemajuan paling cepat. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan hasil elaborasi. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham dengan materi hari ini. Melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola dan mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan. Lanjut dengan kegiatan penutup. Membuat rangkuman dan kesimpulan, membuat refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Menyampaikan tugas PR sebagai penugasan dan menginformasikan kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu guru menutup pelajaran tersebut. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pagi hari ini. Saya Isa Anjarsari mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, kelebihan atau kesalahan. Dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.